Bayangkan, hari yang harusnya jadi titik paling bahagia dalam hidup, berubah jadi momen yang bikin dada sesak. Tamu berdiri kebingungan, meja makan kosong, pengantin menangis di pelaminan. Dan di balik semua kekacauan itu, satu nama muncul berkali-kali. Ayu Puspita, pemilik WO yang kini dituding menipu ratusan calon pengantin. Kisah ini bukan sekadar layanan yang gagal. Ini tentang mimpi besar yang dibangun bertahun-tahun, lalu runtuh hanya dalam hitungan jam. Para korban bercerita, mereka menabung lama, berharap pesta sederhana, tapi hangat. Tapi yang datang justru luka dan rasa kecewa yang menempel lama. Ayu Puspita sendiri mengaku manajemen keuangannya berantakan. Dalam pengakuan yang beredar, ia memakai dana klien baru untuk menutup acara sebelumnya. Polanya disebut mirip skema berantai, sebuah sistem yang selalu menunggu korban berikutnya, yang bikin publik makin panas. Ia juga menyebut sebagian uang digunakan untuk membayar uang muka rumah mewah dan perjalanan ke luar negeri. Nanti download kirim ke nomor Mbak aja, Mbak. Simpan nomor Mbak. Terus dibagikan. Nggak bisa di-download nih. Nah, itu nggak bisa download. Itu ada tulisan download tuh. Loading. Ini boleh foto. Pengakuan yang terasa seperti tamparan bagi mereka yang sudah menyerahkan tabungan hidup. Salah satu kisah paling menyayat datang dari Samuel yang menikah di Jakarta Utara. Ia sudah melunasi 82 juta rupiah. Tapi di hari-hari, catering tak pernah muncul. Tamu lapar, keluarga panik, dan acara harus diselamatkan dengan memesan makanan kilat lewat aplikasi. Bahkan tamu pulang lebih awal, katanya. Sepupunya, Nana, menggambarkan suasana itu sebagai kekacauan yang enggak akan dilupakan. Pengantin menangis, orang tua syok, dan panggung yang seharusnya penuh senyum berubah jadi tempat kesedihan. Acara pernikahan sahabat aku dirusak sama vendor tidak bertanggung jawab. Hai, kenalin, ini salah satu sahabat SMA aku, namanya Disti. Kronologinya, kemarin mereka mengadakan acara bahagia mereka di salah satu venue yang ada di Jakarta Barat. Alhamdulillah, acara akad nikahnya berjalan lancar sampai suatu masalah itu muncul pada saat waktu resepsi. Masalahnya adalah makanan yang dijanjikan oleh vendor tersebut tidak datang sama sekali dengan alasan yang bertele-tele. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua pengantin, kedua orang tua, dan juga kerabat keluarga lainnya. Dengan semua usaha dan jerih payah yang sudah mereka siapkan selama berbulan-bulan, tapi semuanya dihancurkan oleh salah satu vendor yang tidak bertanggung jawab. Aku harap dengan adanya video ini tidak ada lagi korban lainnya yang menggunakan vendor tersebut, dan semoga ada itikat baik dari vendor tersebut karena sudah merusak hari bahagia sahabat aku di hari pernikahannya yang dia impikan selama ini. Ketika kasus ini meledak, para korban mendatangi rumah mewah Ayu. Tapi fakta baru terungkap, RT atau RW bahkan tidak tahu ia tinggal di sana. Banyak yang curiga rumah itu dibeli dari uang para calon pengantin. Rumahnya gede banget, tulis seorang warganet. Reaksi publik semakin membara, dari komentar getir soal moral sampai pesimisme bahwa dana para korban mungkin tak akan kembali. Sumpah Mbak Ayu Puspita jahat banget guys. Udah lunasin buat wedding bulan April, tapi malah dapat kabar kalau 2 hari ini event Sabtu Minggu semuanya gagal, catering gak ada yang masuk, dekor juga seadanya. Bahkan dari korbannya itu sampai pihak keluarga beli catering seadanya yang aku lihat di TikTok. Nah ini sekarang aku lagi ke rumah, mau samperin ke rumah ownernya. Ulangi lagi, ginapung, mulai. 1, 2, 3. Jadi ini aku mau ke rumahnya langsung. Ini aku udah ada koordinasi sama para korbannya. Semuanya ngumpul di sini. Enggak, kita nggak terima iya Kak, kita harus apa? Ya makanya di sini aku berani berhadapan sama teman-teman klien-klien aku semua, karena aku juga nggak tahu apa-apa Kak. Makanya aku samperin ke owner aku nggak dapet kabar apapun dari owner aku dari semalam. Bahkan aku ngasih tahu ke teman-teman yang lain Boy udah di mana. Gila banget. Pas dia ke Keling, aku langsung nggak dapat komunikasi apapun tentang dia. Aku nggak dapat komunikasi apapun. Aku udah nanya, ibu ini gimana, ibu tolong aku, ini gimana, aku harus gimana. Nggak dapat komunikasi apapun sampai hari ini.
sekarang gini Kak, di Ayu Puspita itu sistem pembayarannya gimana sih Kak? Apakah kakak sendiri secara gaji mungkin kakak emang udah lama nggak digaji, cash flow-nya kan kalau kayak gini kelihatan bobrok ya Kak? Gimana coba? Kalau untuk penggajian semua karyawan aman-aman aja Kak. Nggak pernah ada yang mandek, kebiasaan apapun nggak pernah. Terus pembayaran DP vendor-vendor klien gimana? Kalau untuk pembayaran DP, jujur demi Allah aku nggak tahu apapun karena ada tim khusus, tim venue, tim vendor itu ada khusus. Finance-nya siapa Kak? Finance-nya itu ownernya sendiri atau gimana? Kalau finance aku ada, namanya Mia, tapi dia nggak semua otorisasi transfer tetap dari Bu Ayunya sendiri. Uangnya langsung masuk ke Bu Ayu? Iya, Mia itu cuman data-data kayak yang mau dibayar tuh siapa, itu Mia yang input gitu doang. Oke. Sekarang kakak ada komunikasi sama Bu Ayunya? Aku nggak ada komunikasi apa sampai hari ini. Aku chat, aku telepon nggak dia. Ini rumahnya Bu Ayu? Ini rumahnya Rumah baru. tinggalnya yang selama ini kakak tahu? Baru, ini rumah barunya dia. Rumah barunya? Karena sebelumnya di kantor. Kakak udah kerja berapa lama kan di Puspita? Kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun ini nggak pernah ada masalah kayak Nggak gini? pernah ada masalah kayak gini. Terus kenapa marketingnya bisa tiba-tiba kabur dan gak cuma 1 orang? Nah itu Kak, aku juga nggak paham kenapa mereka meninggalkan itu semua. Karena yang mereka tahu, aku ini tangan kanan Bu Ayu. Jadi mereka juga memusuhi aku. Yang ini kita mau datengin. Oh yang ini? Yang ini kayaknya rumah saudara, aku kurang tahu. Oke, ini kita mau ke lokasi yang berbeda. Jadi korban-korban yang udah ketemu sama Ayu ini nyalahin Reva, dan Mbak Reva ini kebetulan di rumahnya Bu Ayu, dan Mbak Reva di sini konfirmasi nggak tahu apa. Nah ini kita mau satuin dua-duanya, si Mbak Ayu sama Mbak Reva. Jadi nanti gimana kelanjutannya biar ada nggak main salah-salahan gitu. Jadi kita mau temuin ini, aku udah sama Mbak Reva sama korban-korban yang lain. Situasi memuncak ketika video Ayu digerubungi massa saat menuju Polda muncul di media sosial. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak memakai vendor, hanya membayar pekerja karena dekorasi miliknya sendiri. Namun bagi korban, penjelasan itu tak cukup. Mereka ingin kejelasan, pertanggungjawaban, dan yang paling penting, pengembalian dana. Delapan orang loh di sana. Masuk sudah. Kasih tahu istri kamu masuk ini. Oke. Siap. Jadi nanti kalau lagi saya sini aku sama mereka udah sama gue. Ya. Masuk aja maunya berdua, Pak. Enggak bisa. Oh, sama saya kau. Kau. Mas titip di mobil mas. Baru Risa gak ada kerjaan. Cuma si Opi doang. Lu tipu dia. Mikir gak lu? Udah, kasihin aja. Mikir gak? Duitnya kemana? Kalau Mbak Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya, duit keluar, kita bubar. Iya. Tolong jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang, Diam, dengerin. saya untuk mengumpulkan lagi dananya itu dari penjualan seperti itu, untuk penjualan ke depannya. Penjualan gigi. Lo siapa yang percaya lagi? Saya juga memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi saya tidak pakai vendor mas. Saya hanya bayar pekerjanya saja seperti itu. Ada 400.000. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund 3 minggu. Oke. Sabar. Oke, 3 minggu. Ibu akan refund selama 3 minggu. Oke, kalau kita mau tanya, ibu 3 minggu dari mana? Kalau ibu jawab, saya akan ada event di sini itu nggak akan mungkin. Udah mungkin. Nah, kira-kira itu ibu ngasih solusi apa nih selain dari event? Apakah ibu punya fresh money atau punya emas yang bisa ibu jual nih? Kan kalau emas kita bisa cepet nih, kita main nih. Ada rumah nggak? Saya mau punya pertanyaan, uangnya dipindahin kemana? Kalau dari secara mutasi, tadi ada masuk 1,2 miliar, debit, kreditnya ada 900 juta. Itu ada kepentingan memang di WO, bayar packs, bayar luksus, ballroom, dan lain-lain saya lihat. Memang ada transaksinya. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan kita udah hilang trust semuanya.
kita udah hilang kepercayaan. Kita nggak butuh dilanjutin acara kita, mungkin udah banyak yang gagal. Kita butuh uangnya kembali, 100%. Oke? Kita butuh itu. Nah, kalau ibu bilang bisa balikin 3 minggu, tapi dari uang event, itu kita yakin nggak akan terjadi. Ibu mau kasih jaminan 3 minggu, jaminan tapi dari uang event nggak akan terjadi. Sekarang info brandingan dari Bayi Pos kita udah jelek banget di luar. Oke? Kita udah hilang trust, dan ini pasti di luar sana banyak yang hilang trustnya. Oke? Sekarang kita butuh, ibu bisa refund. Tadi ibu bilang sanggup, refund, oke. Dari mana? Bisa nggak ibu bikin skala prioritas? Atau nggak yang bulan Desember dulu deh Bu? Yang minggu depan aja dulu. Bu, Tanggal 13 Desember saya mohon. Iya benar. Gini, tadi saya bilang ada skala prioritas. Hari ini yang wedding gagal, kemarin gagal, besok minggu depan gagal, tanggal 13 gagal. Minimal sampai akhir Desember Bu. Iya, skala prioritas. Sama sekali sih uang istrinya kemana? Masa menghandle sendirian tanpa ada komunikasi sih Pak? Mungkin belum. Saya nggak jadi berusaha Mbak. Demi Allah Mbak. Jangan terlibat Mas Dimas, Mbak Ayu, bisnis keluarga nih kan. Kemarin udah bebas di Polda. Kini, polisi turun tangan. Namun proses hukum berjalan, waktu terus bergulir, dan ratusan pasangan menahan napas menunggu kepastian. Paksaan tekanan Bu ya, mohon ini untuk menjawab konsumen-konsumen ibu yang depan Polres itu. Ibu untuk pernikahan tanggal 13 Desember 2025 atas nama Lulu, 21 Desember 2025 atas nama Denny Kurniawan, dan tanggal 28 Desember 2025 atas nama Ardita alias Dita. Ibu sanggup nggak menyelenggarakan? Untuk kedepannya sanggup nggak? Saya masih belum ada gambaran pasti Pak. Dia tidak sanggup apa sanggup? Itu jawabannya. Saat ini belum sanggup Pak. Oke ya, itu ya. Jadi udah terjawab semua ya. Intinya bersangkutan tidak sanggup ke depannya, ya. Jadi semua hak ibu tadi yang bertanya ke saya sudah saya titipkan, sudah saya kasih video pengakuannya langsung, testimoninya ya. Udah itu aja kurang lebih. Jadi silakan yang lain kalau mau buat laporan polisi atau mau buat rekomendasi nanti silakan dibawa dengan paket yang baru, nanti kita panggil seperti yang hari ini kita panggil 87 orang yang datang kemari semalam ke Polres ya. Silakan aja. Intinya tadi saya jawab ya pertanyaan ibu-ibu ya. Yang tanggal 13, 21 dan 28 Desember tidak sanggup. Dan sedikit info kemungkinan dalam waktu dekat akan ada konferensi pers terkait perkara ini. Oke Pak. Ya, itu aja ya. Oke, silakan ke bawah. Pelajaran paling pahit dari semua ini, jangan pernah menyerahkan hari paling penting dalam hidup tanpa memastikan kredibilitas penyedia jasa dari segala sisi. Karena di balik dekor cantik dan janji manis, kadang ada jejak skandal yang baru terlihat ketika pesta sudah berakhir dan tamu pulang dalam keadaan lapar.